ada rahasia di balik apa yang Tuhan kerjakan untuk memulihkan Pondok Daud. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Kemudian ini kata Tuhan saudara ya, aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, ayat 18, yang telah diketahui dari sejak semula. Nah, ini adalah dikutip oleh Rasul Yakobus. Dia mengutip dari Amos pasal yang ke-9, dikatakan pada hari itu tuh hari apa saudara? Nah saya akan tunjukkan hari itu adalah hari di mana kita ada hari ini saudara. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti apa di zaman dahulu kala. Sudah tahu Pondok Daud itu modelnya seperti apa? Dan apa signifikannya sehingga Tuhan bilang, aku akan memulihkan kembali Pondok Daud. Pondok Daud ini modelnya biasa saudara. Dia dari kemah dan kemudian ada satu benda. Nah benda ini yang luar biasa. Benda ini ditaruh di tengah-tengah pondok itu saudara. Kerajaan Israel pada waktu itu ada yang namanya kemah Musa. Dan ada yang namanya Bait Salomo, betul? Ya, saudara tahu itu ya. Jadi saudara tahu Pondok Daud ini cuma 40 tahun. 40 tahun saudara, setelah itu digantikan dengan Bait Salomo. Menurut saudara kalau Bait Salomo dengan Pondok Daud, mana yang lebih bagus? Bait Salomo dong, ya. Bait Salomo itu temboknya aja, wah gagah saudara. Bahkan ada yang dilapis emas. Semua di dalam itu mewah saudara. Dia bangun itu Bait Salomo begitu megah. Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak berkata dia akan membangun kembali Bait Salomo? Bait Salomo hari ini tidak ada. Orang Israel hari ini saudara, mereka akan bangun kembali bait suci itu. Seperti Bait Salomo. Mereka udah temukan tempatnya dan sedikit lagi mereka akan bangun itu saudara. Oh hari-hari ini kita sedang ada di dalam tanda-tanda zaman itu saudara. Mereka akan bangun kembali. Tetapi sebenarnya firman Tuhan berkata, Tuhan bukan mau bangun Bait Salomo. Yang Tuhan mau bangun adalah apa? Pondok Daud. Secara kualitas Pondok Daud tidak ada apa-apanya, cuma tenda gini. Bait Salomo itu megah. Kenapa Tuhan tidak bilang aku akan bangun kembali Pondok Bait Salomo? Nah kita akan belajar sama-sama saudara. Ya, kita kembali ke Amos dulu, saya akan jelaskan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan aku akan mendirikan kembali runtuhannya. Aku akan membangun kembali seperti zaman dahulu kala. Ayat 12. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Kalau Pondok Daud dipulihkan, maka bangsa Edom itu bicara tentang bangsa-bangsa lain. Dan segala bangsa yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Ingat, Obed-Edom itu bukan orang Israel. Tapi dia dipilih untuk masuk dalam orang Israel. Nah ini gambar tentang apa? Kalau Pondok Daud dipulihkan, Tuhan itu bukan cuma menerima orang Israel, tapi semua bangsa itu akan menjadi miliknya Tuhan. Hari ini saudara dan saya yang ada di kota Kupang, kita bisa datang sama Tuhan. Karena apa? Karena ada karya Kristus saudara. Pondok Daud itu bicara tentang pemulihan, semua orang boleh datang sama Tuhan. Amin saudara. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, perhatikan ini, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Saya mau tanya sama saudara, biasanya pembajak dan penuai itu kerjanya bersama-sama atau waktu yang berbeda? Biasanya kalau kita mau kerja sawah itu dibajak dulu, setelah dibajak apa? Ditanam, setelah tanam dia tumbuh baru dituai. Tetapi di sini dikatakan pembajak akan tepat menyusul penuai. Masuk akal tidak? Bagaimana pembajak dan penuai bisa ada pada waktu yang bersamaan? Kecuali dua hal ini.
Yang pertama, kalau tuaiannya terlalu banyak, saking terlalu banyaknya dia belum habis nuai, sudah waktunya membajak. Yang kedua, ya saudara pegang ini ya. Saking terjadi percepatan, waktu orang baru tanam, baru dibajak, langsung terjadi penuaian. Sehingga mau tidak mau penuai harus datang menuai. Saudara, saya mau kasih pesan begini. Ketika Pondok Daud dipulihkan dalam hidup saudara, akan terjadi percepatan dalam hidup saudara. Apa yang saudara tunggu sekian lama, itu akan seperti terjadi akselerasi dalam hidup saudara. Mungkin kau bergumul untuk waktu yang lama, Tuhan aku berdoa untuk hal ini kenapa tidak terjadi, aku belum menuai, aku sudah membajak begini lama, aku udah lakukan semua, aku udah buat semua. Akan tiba waktunya ketika Pondok Daud dipulihkan dalam hidup saudara. Pembajak dan penuai akan ada pada waktu yang bersamaan. Akan terjadi percepatan demi percepatan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Maka kita mesti tahu apa itu pemulihan Pondok Daud. Karena itu rahasianya saudara. Rahasianya dikatakan pengirik buah anggur akan berjumpa dengan penabur benih. Pengiriknya akan berjumpa dengan penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Dan segala bukit akan kebanjiran. Ini bukan kebanjiran yang jelek saudara. Ada banjir yang jelek. Ada banjir yang mendatangkan malapetaka. Tapi ada banjir yang mendatangkan kelimpahan. Ini bukan banjir yang jelek, ini banjir yang bagus saudara. Ini janji Tuhan ketika Pondok Daud dipulihkan dalam hidup saudara. Maka saudara akan mengalami kebanjiran. Kebanjiran itu bukan kebanjiran yang jelek. Kebanjiran sesuatu yang baik daripada Tuhan. Amin saudara. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Dan mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Saya mau tanya sama saudara. Kapan Tuhan pulihkan kembali umatnya Israel? 2000 tahun. Israel itu hilang dari peta. Tahun 1948 secara ajaib Israel itu kembali dipulihkan menjadi satu negara. Dan percayalah Israel itu akan tetap ada. Karena Israel ini jamnya Tuhan. Dan Israel ini tanda-tanda zaman. Kita lihat hari-hari ini. Sepertinya di Israel terjadi perang terus. Tapi saya percaya ujungnya nanti akan terjadi perdamaian. Nah kita sedang melihat sesuatu yang besar yang ada di depan kita. Tapi Israel itu dipulihkan tahun 1948. Artinya disitulah Pondok Daud itu dipulihkan sama Tuhan. Kita ada di masa itu saudara. Jadi saya mau kita semua jemaat Tuhan kita ambil itu. Kalau Tuhan mau pulihkan Pondok Daud, saya mau itu terjadi dalam hidupku. Amin saudara. Nah sekarang saya akan bawa kita lebih dalam. Kenapa sih Pondok Daud itu sangat punya arti yang luar biasa. Tadi saya sudah sempat singgung, kenapa bukan bait suci Salomo? Saya mau kasih tahu sama saudara, pada zaman Raja Daud, ya, pada zaman Raja Salomo, itu kemah suci Musa ada loh saudara. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab di Gibeon itulah apa? Kemah pertemuan Allah yang dibuat oleh siapa? Musa. Jadi kemah Musa pada zaman Raja Salomo ada tidak? Ada tidak? Ada. Kemah Musa ada saudara. Di Gibeon, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tapi lihat ayat 4-nya. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya. Ingat 3 minggu lalu kita belajar tentang Obed-Edom. Bagi tabut itu di kota Daud, ya, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di mana? Di Yerusalem. Jadi sudah lihat ya, ada 2. Yang pertama, kemah Musa itu ada di Gibeon. Di dalam kemah Musa itu apa? Ada kandil, ada semua perabot-perabot kemah suci Musa itu ditaruh semua di Gibeon. Kecuali ada satu benda yang tidak ada di Gibeon, yaitu apa? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu saudara, itu dibawa oleh Daud, ditaruh di kota Daud
di Sion. Dan itu dibuat namanya Pondok Daud, Kemah Daud. Jadi seperti ada dua. Kalau saudara disuruh pilih yang mana? Ke Gibeon atau ke kota Daud? Kalau kemahnya ada di kota Gibeon. Peralatan lainnya, kandil, meja roti pertunjukan, korban bakaran, semua ada di Gibeon. Makanya Salomo sempat salah pilih waktu dia dapat mimpi itu di Gibeon. Tapi waktu dia dapat hikmat, dia pergi ke kota Daud. Dia ganti. Karena dia tahu yang terpenting itu bukan kemahnya. Yang terpenting adalah tabut perjanjiannya. Karena di tabut perjanjian itulah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Jadi Daud tahu saudara, kenapa Tuhan mau pulihkan Pondok Daud. Kenapa bukan Bait Salomo yang dipulihkan Tuhan. Yang pertama karena pribadi Daud saudara. Daud adalah orang yang mengerti hati Tuhan. Firman Tuhan katakan, He is the man after my own heart. Jadi kata He is the man after my own heart itu seperti gini saudara. Tuhan bilang, ini orang ini dia tahu betapu hati. Jadi Tuhan itu mengasihi semua manusia. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa mencuri hatinya. Ini yang saya mau kita dapat ini saudara. Ada orang-orang tertentu yang bisa mencuri hatinya Tuhan. Tuhan bilang, ini orang luar biasa. Kenapa saudara? Karena Daud ini mengerti hati Tuhan. Apa itu hati Tuhan? Di dalam Mazmur 132, secara cepat saya akan bawa kita. Lihat, Mazmur 132. Nyanyian siarah, ingatlah ya Tuhan kepada Daud. Ini Mazmur Daud loh saudara, ini Mazmur Daud. Jadi Daud tulis Mazmur ini bukan ketika dia sudah jadi raja. Ada yang berkata, Daud itu kan orang yang gampang bertobat. Tapi waktu dia dikatakan dia orang yang tahu hati Tuhan, he is the man after my own heart, dia belum jadi raja. Dia masih merupakan gembala kambing domba di padang rumput saudara. Dia belum jadi apa-apa. Tapi Tuhan bilang, he is the man after my own heart. Ini orang tahu saya punya hati. Sebenarnya kita mau, Tuhan bilang sama kita seperti itu. Sebenarnya kita mau jadi orang yang bukan hanya dicintai Tuhan, tapi Tuhan suka sama kita. Tuhan mengasihi semua orang. Tapi ada orang-orang tertentu yang buat dia suka saudara. Orang yang bisa curi hatinya Tuhan. Saya berdoa di tempat ini kita semua orang-orang yang bisa mencuri hati Tuhan. Ingatlah ya Tuhan pada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan. Telah berdasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku. Dan tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan kediaman yang maha kuat dari Yakub. Jadi ini nasar daripada Daud. Dia bilang gini, aku tidak akan tidur sebelum aku dapatkan tempat untuk Tuhan. Tempat untuk Tuhan itu maksudnya apa? Tempat untuk tabut perjanjian itu. Kehadiran Tuhan itu dilambangkan dengan tabut perjanjian. Terus, memang kita telah dengar tentang itu di Efrata. Itu apa? Tabut perjanjian. Telah mendapatnya di Padang Yar, di Kiryat Yarim. Jadi itu tabut itu sempat ada di Kiryat Yarim. Saudara bayangkan, Raja Saul selama dia jadi raja, dia tidak pusing sama tabut perjanjian. Dia tidak peduli saudara. Daud sejak dia masih jadi gembala, dia bilang, aku tidak bisa tidur. Karena dia tahu bahwa tabut perjanjian tempatnya bukan di situ. Tabut perjanjian itu harus ada di kota Daud. Harus ada di Bukit Sion. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah kepada tumpuan kakinya. Ayat yang 8. Bangunlah ya Tuhan, bangunlah ya Yahweh. Dan pergilah ke tempat perhentianmu. Engkau serta apa? Tabut kekuatanmu. Jadi saudara, tabut perjanjian itu sekali lagi itu adalah lambang daripada kehadiran Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan Daud tahu tabut perjanjian itu harus ada di tempat yang tepat. Tempat yang tepat itu di mana? Di Gunung Sion saudara. Sebab Tuhan telah memilih apa? Sion, mengingininya menjadi tempat. Jadi Daud ini saudara, dia orang perjanjian lama. Tapi dia punya mindset perjanjian baru. Dia tahu
Bahwa Tuhan itu tidak mau tinggal di tempat yang lain, dia mau tinggal di Sion. Karena apa? Dia dapat pewahyuan di Gunung Sion itu. Itulah tempat di mana keturunannya dia akan naik di atas kayu salib. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan, anak Daud. Dan di atas Gunung Sion itulah dia akan mengakhiri perjanjian lama. Dan dibuatlah satu perjanjian baru. Di mana perjanjian baru itu bisa mengatakan bahwa semua orang boleh datang pada Tuhan. Amin saudara. Daud tahu. Daud ini orang perjanjian lama. Tapi mindsetnya adalah mindset perjanjian baru. Saudara tahu, di dalam bait Salomo, tabut perjanjian itu diletakkan di mana? Di ruang Maha Kudus. Di dalam bait Salomo atau kemah Musa, itu ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang Maha Kudus. Tetapi tabut perjanjian itu ada di dalam ruang Maha Kudus. Dan di dalam ruang Maha Kudus itu tidak boleh sembarang orang masuk. Itu hanya imam besar, itu pun hanya 1 tahun 1 kali saudara. Jadi saudara bisa bayangkan orang mau ketemu Tuhan zaman dulu itu susah. Jangankah ketemu Tuhan, mau ketemu imam besar aja susah. Di dalam hukum Taurat tidak sembarang orang boleh datang pada Tuhan. Dia harus melewati protokol. Tidak bisa orang ketemu Tuhan, hanya imam besar, itu pun 1 tahun 1 kali. Yang kemarin dirayakan oleh orang Israel, Hari Raya Yom Kippur. Jadi gini saudara, ada Hari Raya Rosh Hashanah, itu tahun baru mereka. Tapi kemudian ada Hari Raya Yom Kippur, itu Hari Raya Pendamaian. Rosh Hashanah mereka tiup trompet. Pendamaian itu imam besar masuk 1 tahun 1 kali. Di dalam ruang Maha Kudus. Kakinya dirantai. Jadi apa? Kalau dia tidak kudus dia mati, ditarik saudara. Tidak boleh ada yang masuk. Dia masuk hanya 1 tahun 1 kali ke dalam ruang Maha Kudus. Di situ ada tabut perjanjian. Dan dia percikkan darah 7 kali. Sudah tahu tabut perjanjian itu lambang dari siapa? Kristus. Tutup pendamaian itu bicara tentang apa? Karena ada darah di situ. Tuhan tidak melihat pelanggaran kita. Itu karya Kristus, tutup pendamaian itu saudara. Oh itu luar biasa saudara. Hari ini oleh karena karya Kristus, Bapa, dia tidak melihat setiap pelanggaran kita saudara. Amin. 1 tahun 1 kali imam masuk ke situ, dia percikkan darah, setelah itu dia keluar, dia berkati orang Israel, 1 tahun orang Israel diberkati. Bayangkan saudara, Daud buat pondok Daud, dia tidak pakai itu ruangan-ruangan. Pondok Daud hanya seperti apa? Coba tampilkan sekali lagi. Ini pondok Daud, semua orang boleh lihat Tuhan. Saudara tahu kenapa? Karena ini hati Tuhan. Hati Tuhan itu bukan ada di bait suci Salomo, tapi hati Tuhan ada di pondok Daud. Saudara tahu hati Tuhan apa? Hati Tuhan berkata, aku mau semua umatku bisa ketemu aku kapan saja, dalam situasi apa saja. Tidak ada penghalang apapun yang bisa menghalangi mereka untuk datang pada Tuhan. Amin saudara. Oh pondok Daud berkata, engkau tidak perlu pengantara manusia untuk engkau bisa ketemu Tuhan. Engkau tidak perlu pendeta untuk engkau bisa supaya engkau disayang sama Tuhan. Pendeta, pastor sehebat apapun, mereka manusia biasa, mereka sangat terbatas. Tapi Tuhan buat satu yang baru, bahwa semua kita bisa ketemu Tuhan. Semua kita bisa datang sama Tuhan. Siapapun saudara, 24 jam 1 hari, engkau bisa ketemu Tuhan. Tidak tergantung situasimu, kalau aku lagi baik, oh Tuhan ada buat aku. Kalau aku lagi jahat, aku lagi gagal, oh Tuhan tidak dengar doaku. Tidak saudara, engkau bisa datang pada Tuhan kapan saja dalam segala situasi kehidupanmu. Itulah esensi daripada pondok Daud saudara. Ya, pondok Daud itu bicara hati Tuhan. Saudara tahu bahwa hati Tuhan itu ingin bahkan sejak manusia diciptakan, Tuhan ingin menjadi satu dengan umatnya. Tuhan ingin menjadi satu dengan kita. Makanya waktu Yesus naik di atas kayu salib di Gunung Sion itu saudara, apa yang terjadi? Waktu dia naik di atas kayu salib saudara, firman Tuhan berkata, tirai bait suci itu terbelah 2. Dari mana? Dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Saya mau kasih tahu saudara, waktu Salomo buat bait suci, itu ada ruang pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu dipisahkan dengan yang namanya
tirai atau korden. Saudara tahu korden itu tebalnya berapa? 1 jengkal. Ini bukan lebarnya, ini tebalnya. Supaya apa? Tidak seorang pun yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Makanya waktu Yesus mati, itu tirai itu korden yang tebal itu, yang ada gambar malaikat itu dirobek sama Tuhan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas nanti bisa bilang, itu ada orang yang sengaja potong dari bawah. Tapi kalau dari atas ke bawah, tidak ada satu manusia pun yang bisa naik untuk potong. Itu untuk membuktikan bahwa tangan Tuhan sendiri merobek. Tahukah siapa tirai itu? Tirai itu adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu dia mati, tirai penghalang antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus dan pelataran itu dirobek sama Tuhan. Yang menghalangi orang datang sama Tuhan itu dihancurkan sama Tuhan melalui kematiannya. Supaya apa? Supaya hari ini saudara dan saya tidak peduli siapa saudara, tidak peduli apa yang pergumulan saudara, tidak peduli situasimu, tidak peduli kegagalanmu. Setiap kita boleh datang pada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Amin saudara. Amin saudara. Itu inti daripada Pondok Daud yang pertama. Tuhan ingin menjadi satu dengan umatnya. Bahkan dia yang ambil inisiatif untuk robek itu tirai. Yang pertama bukan supaya kita bisa datang sama dia. Tapi dia mau datang ambil kita. Dia menjemput kita. Amin saudara. Hari ini kalau saudara sadar Tuhan ingin bangun Pondok Daud. Saudara sadar bahwa Tuhan ingin saudara sadar bahwa dia selalu ada bersama-sama saudara. Tuhan ingin saudara sadar bahwa dia Tuhan yang merindukan saudara. Poin yang kedua yang saya mau bahas hari ini adalah Pondok Daud itu bicara tentang pujian penyembahan. Karena kita tidak bisa lepaskan seorang pribadi namanya Daud dari pujian penyembahan. Saudara tahu, Daud ini adalah seorang pribadi, dia lagi sedih, dia buat mazmur. Dia lagi senang, dia buat mazmur. Jadi semua keadaan dia, apa yang menjadi doa saudara, itu semua sudah diambil sama Daud. Dari 150 mazmur, itu 2/3-nya Daud yang tulis saudara. Jadi orang ini saudara, itu punya gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Nah, saudara tahu kata menyembah, saya agak masuk sedikit di dalam pujian penyembahan. Karena saya percaya ini ada satu kuasa yang dahsyat. Salah satu esensi daripada pemulihan Pondok Daud adalah melalui pujian dan penyembahan. Kata menyembah itu pertama kali muncul di dalam Alkitab. Itu ada di dalam Kejadian 22. Waktu Abraham mempersembahkan Ishak, dia tidak jadi mempersembahkan Ishak karena itu cuma gambaran Bapa mempersembahkan Yesus. Amin. Kata menyembah pertama kali muncul di situ. Kata menyembah itu adalah saha, katakan saha. Itu artinya bow down. Bow down itu membungkuk. Bukan cuma bow down, fall down, itu sampai rata. Kata menyembah itu adalah membungkuk, bahkan sampai rata tanah saudara. Daud itu gila dalam menyembah Tuhan saudara. Dia gila sekali dalam menyembah Tuhan. Maka sampai Mikal berkata, ini orang sinting ini. Gara-gara dia bilang Daud sinting, dia tidak punya anak sampai meninggal. Dikatakan kata menyembah itu, worship itu adalah to bow down, to fall down, bahkan sampai flat, sampai rata. Itu dalam perjanjian lama saha. Tapi dalam perjanjian baru, kata menyembah itu adalah proskuneo. Katakan proskuneo. Nah proskuneo, coba tampilkan. Proskuneo itu bukan cuma bow down atau tiarap. Ada orang mungkin membungkuk, tapi dalam hati awas lo ya. Ada orang seperti kelihatannya membungkuk, hormat tapi dalam hati nanti beta balas lo. Kata proskuneo atau kata menyembah dalam perjanjian baru, itu bahasa Yunani. Itu arti pertamanya adalah to kiss, mencium. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara mencium itu bicara tentang apa? Keintiman, betul? Bisa tidak saudara cium-cium sembarang? Kan tidak mungkin saudara, betul? Kata mencium itu bicara tentang keintiman. Orang yang saudara cium atau saudara pilih saudara dicium adalah orang-orang yang intim dengan saudara, betul? Antara orang tua dengan anak, ya kan? Kadang-kadang anak kita ya kalau masih usianya masih ini mereka masih mau dicium, tapi kalau udah dewasa kadang-kadang udah tidak mau dicium.
Nah tapi kata tukis itu bicara tentang sebuah keintiman. Nah keintiman yang paling tinggi itu adalah keintiman antara suami dan istri, betul? Dalam artian bahwa penyembahan itu bukan soal bicara lagu cepat, lagu lambat, saudara. Saudara boleh lagunya profesional, latihan sampai bengkok-bengkok. Tapi tanpa saudara menyanyi, melakukan itu dengan sebuah keintiman, itu bukan penyembahan, saudara. Penyembahan itu ada sebuah keintiman. Karena kata penyembahan itu adalah tukis atau mencium, saudara. Jadi kalau saudara datang ke gereja, jangan cuma tunggu nanti sudah mau firman baru saya datang. Tidak, saudara. Justru waktu engkau mulai ujian dan penyembahan, engkau sudah bangun keintimanmu. Sebenarnya bukan cuma di gereja, tapi waktu engkau sadar bahwa Tuhan hari ini ada buat hidupmu. Engkau boleh datang kapan saja. Saya mau bilang gini, saudara. Waktu Tuhan merobek itu tirai, sebenarnya yang lebih rindu untuk datang itu saudara datang sama Tuhan atau Tuhan datang sama saudara? Tuhan itu jauh lebih rindu sama saudara daripada saudara rindu sama Tuhan. Tuhan itu jauh lebih rindu sama saudara. Makanya dia robek itu tirai. Dia memilih untuk mengorbankan dirinya. Karena dia jauh lebih rindu sama saudara. Makanya penyembahan, esensi dari penyembahan adalah tukis sebuah keintiman. Amin. Kalau kita bicara tentang mencium, itu yang paling banyak di kitab apa, saudara? Kidung Agung. Ya, mari kita buka Kidung Agung pasal yang pertama. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Nah, ini yang Tuhan mau, ya, kita menyadari bahwa ya kita tidak bisa datang sama Tuhan kalau Tuhan tidak datang sama kita. Dia yang mencium kita terlebih dahulu. Ini bicara keintiman hati Tuhan. Kenapa dia sampai bikin pondok Daud? Kenapa dia mau pulihkan pondok Daud? Karena dia merindukan saudara dan saya. Sebenarnya kita rindu mengalami keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan terlebih rindu intim dengan saudara. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Nah, kita ke Kidung Agung 4, kita akan lihat balasan daripada mempelai pria kepada mempelai wanita. Ingat mempelai pria siapa? Kristus. Mempelai wanita siapa? Kita, jemaat. Nah, apa kata mempelai pria kepada mempelai wanitanya? Dalam hal ini Salomo berkata Sulamait, engkau cantik sekali manisku. Tidak ada cacat celah padamu. Jadi saudara kalau lihat dari sini saudara, ini satu gambaran bagaimana Tuhan lihat kita hari ini. Menurut saudara kira-kira kita ada celah tidak? Kita ada cacat tidak? Kita ada kelemahan tidak? Tapi ini yang Tuhan mau. Waktu engkau datang pada Tuhan, jangan fokus pada kelemahanmu. Jangan fokus pada kegagalanmu. Waktu engkau menyembah Tuhan, lihatlah bagaimana Tuhan melihat hidupmu. Tuhan bilang apa? Engkau cantik sekali manisku. Kenapa kita bisa dibilang cantik sama Tuhan? Karena hari ini kita ada di dalam Kristus. Kenapa hari ini Tuhan bisa bilang kita tidak ada cacat celah? Bukan berarti kita sempurna. Bukan berarti kita tidak pernah gagal. Tapi karena dia melihat saudara dan saya ada di dalam Kristus. Itulah yang membuat hari ini Tuhan itu lihat saudara. Bahkan bukan cuma dia lihat biasa. Ayat yang ke-9 saudara perhatikan. Engkau apa? Mendebarkan hatiku. Soalnya kita pernah jatuh cinta sampai terjadi getaran-getaran. Ini firman Tuhan bilang apa? Waktu dia lihat kita, hatinya berdebar-debar. Mungkin saudara pikir, masa sih Tuhan, kok beta jelek begini, beta punya banyak kelemahan, beta punya banyak kegagalan. Masa Tuhan lihat saya dengan hati berdebar-debar? Iya saudara, karena apa? Karena dia bayar saudara dengan harga yang termahal. Dia taruh saudara di dalam Kristus. Sehingga hatinya rindu untuk menjadi satu dengan saudara. Hatinya rindu untuk engkau tahu bahwa dia merindukan engkau lebih daripada engkau merindukan dia. Engkau mendebarkan hatiku Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu apa? Kejapan mata. Luar biasa ya bagaimana dia mencintai kita. Bagaimana dia mengasihi kita. Bagaimana dia merindukan kita.
Dikatakan hatinya berdebar-debar dengan satu kejapan mata. Dengan seuntai kalung dari perhiasan di lehermu. Ayat yang ke-10. Betapa nikmat kasihmu. Jadi bukan kita yang bicara sama Tuhan aja, betapa nikmat kasihmu. Tuhan juga bilang, betapa nikmat kasihmu Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada kalau kasih Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau Tuhan bilang, dia juga menikmati cinta kita. Itu luar biasa, saudara. Tuhan ingin menikmati saudara dan saya. Dia berkata, betapa nikmat kasihmu Dinda. Nikmat cintamu lebih daripada anggur. Dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Mungkin saudara tidak pernah pakai parfum. Tapi di mata Tuhan, kita adalah pribadi yang berbau harum, saudara. Amin. Bukan karena kita baik, tapi karena kita ditaruh di dalam Kristus. Nah, itulah esensi daripada penyembahan. Ketika engkau tahu siapa dia. Ketika engkau datang pada dia dengan sebuah keintiman. Dan ketika engkau tahu bagaimana dia melihat hidupmu. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan satu kisah tentang Daud. Satu kali Daud ini pernah jatuh dalam dosa yang berat. Saudara, Daud ini berkali-kali jatuh. Orang ini jatuhnya begitu banyak, saudara. Dan salah satu yang terparah adalah waktu dia punya satu perencanaan untuk membunuh Uria. Dimulai dari apa? Waktu dia nganggur. Ya. Nah, saudara, kalau lihat tokoh-tokoh hebat di perjanjian di Alkitab jatuh, saudara jangan contoh sifatnya itu, jangan contoh kejatuhannya. Kejatuhan itu, contoh Abraham dia tipu, ya, dia jual dia punya istri. Itu jangan dicontoh, saudara. Tapi itu untuk menunjukkan betapa besar anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu jauh lebih besar daripada setiap pelanggaran kita. Tapi jangan contoh sifat mereka. Itu hanya ditunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar daripada semua kegagalan kita. Ya, saya kembali ke Daud. Daud ini, saudara, waktu dia di atas loteng, dia lihat Batsheba mandi. Akhirnya dia pengen, wih, ini ada wanita cantik ini. Ya, pria biasa kalah di mata. Wah, ada wanita cantik, wah pengen. Akhirnya dia ambil Batsheba, dia tidur dengan Batsheba, dia jatuh dalam dosa perselingkuhan. Kemudian apa? Batsheba hamil. Nah, waktu hamil Daud pusing. Wah, bagaimana cara ini tutup kehamilannya? Dipanggil pulang suaminya. Batsheba itu udah punya suami. Suaminya namanya Uria. Uria itu orang kepercayaan Daud, tentara hebat. Panggil pulang si Uria. Suruh apa? Uria, sini, kau tidak usah perang. Kau minum mabok sini. Pikirnya Daud, kalau dia minum mabok, dia tidur sama Batsheba. Nah, nanti dia bilang, Uria punya anak ini. Jadi Daud aman, betul? Daud ini otaknya juga, waduh. Tapi ternyata Uria bilang ini, tidak Tuhan, saya sedang dalam keadaan perang. Saya tidak mau pulang minum-minum. Saya mau mengabdi buat negara. Wih, Daud bingung ini. Bagaimana caranya? Cara begini tidak bisa. Dia buat satu rencana. Dan rencana ini jahat, saudara. Dia tulis surat sama Yoab, panglimanya. Dia bilang gini, Yoab, taruh dia di pasukan, di bagian perang paling depan. Supaya apa? Dia mati di situ. Kalau dia mati, Daud aman. Dia ambil Batsheba jadi istri. Dan benar memang, waktu Yoab taruh Uria di medan pertempuran paling berat, Uria mati di situ. Daud tenang, pikirnya sudah aman. Tapi ternyata tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Saudara, kita bisa menyembunyikan sesuatu, tapi di hadapan Tuhan semua terbuka. Amin, saudara. Dan Daud, dia pikir dia aman. Nabi Nathan datang sama dia. Daud, singkat cerita Daud ditegur. Akhirnya Daud sadar. Makanya keluar Mazmur 51, pengakuan dosa Daud. Di situ dia bilang, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Jadi gini saudara, Daud ini orang perjanjian lama, tapi dia mindsetnya perjanjian baru. Makanya di Roma pasal 4 bisa keluar tulisan gini, seperti Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan Tuhan pelanggarannya. Karena apa? Karena waktu dia gagal, Tuhan perhitungkan itu. Dia tahu ada masanya di mana nanti di dalam perjanjian baru kesalahan manusia dihapus sama Tuhan. Tapi dia ada di masa di mana dia harus menderita penghukuman. Tapi dia punya kerinduan. Dia minta sama Tuhan, Tuhan kalau boleh luputkan aku. Ternyata dia diluputkan tapi anaknya mati.
anak dari Batsheba yang dia tidur hamil itu, waktu lahir itu sakit keras. Dan Daud datang sama Tuhan. Mari kita lihat 2 Samuel. Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk minta ia bangun dari lantai. Tapi ia tidak mau, juga ia tidak mau makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah bicara kepadanya tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri atau bunuh diri. Ayat 19, ketika Daud melihat pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya pada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun, perhatikan ini ya. Daud bangun dari lantai, ia mandi, ia berurap, ia bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Yahweh dan sujud menyembah. Saya mau tanya sama saudara, biasanya kalau orang alami duka cita, fokusnya apa? Fokusnya bukan lagi sama Tuhan, betul? Fokusnya sama pergumulan dia, masalah dia, duka citanya dia, kegagalan dia. Daud ini dalam keadaan yang lagi titik terendah. Dia habis bersalah ditegur sama Nabi Nathan, dia ngalami konsekuensi, dihukum sama Tuhan, anaknya mati. Harusnya dia rasa mungkin dia tidak bisa berpikir jernih lagi, mungkin dia bisa bunuh diri saudara. Tetapi satu sikap yang diambil oleh Daud, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Next. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apa yang artinya kau buat ini? Pegawainya tidak mengerti. Oleh karena anak yang masih hidup engkau berpuasa dan menangis. Tapi sudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawab Daud, selagi anak itu masih hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, lihat ya, Daud ini orang yang punya mindset perjanjian baru. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Daud orang perjanjian lama, mindset perjanjian baru. Masa kita orang perjanjian baru, mindset perjanjian lama? Kalau Daud saja orang perjanjian lama, mindsetnya perjanjian baru. Masa kita orang perjanjian baru, mindset perjanjian lama? Kalau ada kecelakaan, kalau ada sakit penyakit, ini pasti Tuhan hukum aku. Itu mindset perjanjian lama. Daud orang perjanjian lama, tapi dia bilang, aku tahu aku salah. Aku ada dalam sebuah perjanjian, kalau aku salah, Tuhan akan hukum aku. Tapi aku berdoa, siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Sehingga anak itu tetap hidup, tapi anak itu tidak hidup sudah. Tapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali. Dari sini kita dapatkan bahwa kalau anak-anak mati, meninggal, di bawah umur masih kecil, dia langsung naik surga. Ya, semua anak-anak. Jadi, kalau saudara pernah kehilangan anak, jangan khawatir, mereka ada di surga. Nanti kita yang akan menjumpai mereka di sana. Ini kata Daud, aku akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ayat 24, kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Salomo lahir di tengah-tengah situasi yang sulit daripada Daud. Kenapa Tuhan bisa kasih Salomo? Tadi kita tahu kuncinya. Di tengah situasi yang sulit, Daud tidak fokus dengan masalahnya. Tapi Daud sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara tahu, hari ini mungkin kau datang dengan pergumulan. Hari ini mungkin kau datang dengan masalah. Hari ini mungkin kau rasa bebanmu begitu berat. Tapi ketika engkau datang pada Tuhan dan engkau menyembah Dia. Menyembah itu mengalihkan pandanganmu. Bukan kepada situasimu, keadaanmu.
tapi matamu memandang kepada Tuhan. Disitulah Tuhan akan ubah setiap hal yang mendatangkan hal yang buruk. Tuhan akan gantikan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Anak yang tadinya mati, tapi Tuhan bukan gantikan dengan anak yang biasa-biasa. Tuhan gantikan dengan anak yang terbaik, yang menjadi orang yang paling berhikmat di sepanjang sejarah manusia. Namanya Salomo, saudara. Orang terkaya, raja terkaya sepanjang masa. Hari ini mungkin ada perkara-perkara berat, mungkin ada situasimu yang berat dalam hidupmu. Hari ini kita belajar tentang Pondok Daud. Rahasia pemulihan Pondok Daud yang pertama, Pondok Daud bicara tentang hati Tuhan. Kita mesti mengerti hati Tuhan itu apa. Hati Tuhan adalah Tuhan itu mau jadi satu dengan saudara. Hati Tuhan itu adalah Tuhan itu rindu sama saudara. Hati Tuhan itu berkata, hari ini tidak ada lagi yang bisa menghalangi engkau untuk datang padaku. Karena aku sudah datang padamu. Itu Pondok Daud yang pertama. Yang kedua, karakteristik dari Pondok Daud adalah pujian penyembahan. Di dalam Pondok Daud selalu ada pujian penyembahan. Kenapa? Karena penyembahan itu mengalihkan mata kita. Bukan pada situasi kita. Bukan kita meratapi kegagalan kita. Bukan kita berduka cita karena ketidakmampuan kita. Tapi penyembahan itu mengarahkan mata kita kepada Tuhan yang besar. Yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada setiap apa yang kita alami.